Selamat siang anak didik kami semua. Bagaimana kabar kamu nak? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita telah memasuki tema ke-9, Kayanya Negeriku. Subtema yang pertama, kekayaan sumber energi di Indonesia pada pembelajaran yang pertama. Adapun muatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah IPA, kedua adalah IPS, dan ketiga adalah Bahasa Indonesia. Anak-anak kami semua, mari kita tetap dalam keadaan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke? Baiklah anak didik kami yang hebat, sekarang kita masuki muatan Bahasa Indonesia. Pokok bahasan kita yaitu menggali informasi melalui wawancara. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menggali informasi suatu hal, antara lain membuka internet, membaca buku, dan mencari informasi di majalah. Nah, salah satu cara untuk menggali informasi dengan cara yaitu melakukan wawancara. Nah, jadi wawancara itu artinya kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi atau sering juga disebut sebagai narasumber. Nah, anak-anak kami yang hebat, kita lanjutkan. Ada beberapa langkah dalam melakukan wawancara, yaitu yang pertama, fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. 2, membuat daftar pertanyaan. Ketiga, menentukan narasumber. Keempat, melakukan wawancara. Dan kelima, mencatat hal-hal penting seputar jawabannya. Dan yang keenam, yaitu membuat kesimpulan hasil wawancara. Silakan kamu perhatikan tabel berikut ini. Baik anak didik kami, sekarang kita masuk muatan IPA. Pokok bahasan kita yaitu menjelaskan pembangkit listrik tenaga air. Energi adalah kemampuan melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi berasal dari sumber energi, contohnya bahan bakar minyak atau BBM yang berasal dari bahan bakar fosil. Ketersediaan bahan bakar minyak terbatas, sehingga membutuhkan alternatif sumber energi lain yang harus ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada berbagai macam-macam sumber energi alternatif, yaitu 1. Arus air, yang kedua cahaya atau panas matahari, yang ketiga panas bumi, yang keempat yaitu limbah sisa tanaman atau kotoran ternak. Skema pemanfaatan energi air sebagai sumber energi alternatif sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar yang dilingkari ini, yaitu aliran air dari waduk akan memutar turbin. Putaran turbin mengaktifkan generator. Generator akan menghasilkan energi listrik. Nah, berikutnya energi listrik dialirkan ke pemukiman penduduk melalui kabel-kabel atau tiang listrik. Dan aliran listrik itu disebarkan ke rumah-rumah sehingga masyarakat atau warga penduduk bisa menikmati listrik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti menghidupkan barang-barang elektronik yang ada di rumah tangga. Nah, anak didik kami, sekarang kita lanjut muatan IPS. Adapun pokok bahasan kita untuk muatan IPS yaitu fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi kehidupan manusia. Sumber daya seperti udara, cahaya, air,
merupakan lingkungan bagi kita. Nah, coba anak didik kami perhatikan lingkungan yang ada pada gambar berikut ini, di mana seorang petani memanen tanaman cabai. Aktivitas manusia bergantung pada tersedianya sumber daya alam. Nah, anak didik kami mungkin bertanya-tanya, apa itu sumber daya alam atau disingkat SDA? Ya, sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan lokasi sumbernya, yang kedua berdasarkan sifatnya. Yang pertama tadi sumber daya menurut lokasi sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam darat dan yang kedua sumber daya alam perairan. Yang kedua sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang kedua sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam berdasarkan lokasi sumbernya, yang pertama sumber daya alam darat adalah segala sesuatu yang berasal dari darat dan dapat dimanfaatkan manusia. Contohnya hasil pertanian, padi, pepohonan, barang tambang, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sumber daya alam perairan adalah semua kekayaan alam yang berada di perairan dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contoh, garam, ikan, mutiara, dan lain-lain. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yang pertama tadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Contohnya hewan, tumbuhan, udara, air, sinar matahari, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah semua yang ada di alam apabila sudah habis akan sulit kembali. Bisa kembali tetapi membutuhkan proses yang cukup lama. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan barang tambang dan lain-lain.